Iya, memperhatikan. Cuman kan itu sah ya. Artinya dia kalau dia misalnya jadi orang yang punya uang gitu ya. Ya karena kan mereka juga sebelum jadi gubernur kan kita nggak pernah tahu kehidupannya seperti apa kan. Mungkin dia pengusaha juga gitu kan. Kadang orang gampang ngejudge gitu loh. Padahal kan itu kan usaha suaminya. Almarhum ya, Pak. Benny Laos Benny ya. Laos, Nah, dan juga itu kan turun waris karena dia istrinya. Iya, iya. Dan dia salah satu pemilik saham di situ. Dan yang operator mengerjakan bisnis itu kan bukan dia, ya kan? Ya, Jadi salah nggak pejabat publik kalau yang posisi begitu punya, kecuali dia setelah jadi gubernur baru dia punya. Baru punya, oke. Ini udah punya dari lama loh dia gitu loh. Nah, jadi ya nggak masalah. Waktu itu Menteri PKP Bang Marwar Sirait senior kita, dia bilang tahun ini kita Natal tidak usah pakai dana APBN, sorry. Ya. Kita pakai dana pribadi. Bukan sombong, supaya kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen memang berkontribusi untuk negara dan kita nggak mau memberatkan negara. Nah, Bu Sherly itu berdiri. Ibu Sherly menyumbang juga. Nyumbang, dia berdiri. Dari saya 1 miliar Pak, dia bilang gitu. Dana pribadi, bukan dana APBD. Berarti Ibu Sherly ini memang tokoh Kristen juga ya, yang memang harusnya bisa menginspirasi pemuda-pemuda atau tokoh-tokoh Kristen lainnya untuk memimpin juga ya. Lah iya, sekarang gini, dia perempuan, maaf kata dia seorang single parent. Lalu dia seorang ibu rumah tangga dan dia harus jadi ayah buat anak-anaknya. Lalu akhirnya dia muncul jadi alternatif untuk memimpin Maluku Utara gitu, dan dia menang. Masyarakat percaya sama dia gitu, dan tidak ada satu peser pun uang yang keluar. Itu artinya berarti nggak ada money politik kan? Betul. Dan kita jarang melihat di negara ini nggak money politik. Oke, baik, kembali lagi bersama saya di Ruang Narasi. Kali ini saya ditemani oleh senior saya. Bagaimana kabar, Bang? Baik, hari ini saya kedatangan senior Bang Basar di studio Ruang Narasi. Yang pada kali ini kita berkesempatan membahas Gubernur Maluku mungkin ya, Bang, yang sedang ngeramein. Yang cantik itu ya? Yang cantik itu, Bang. Oh, ya. Perempuan, tapi menjadi pemimpin di daerah. Iya. Gimana menurut Abang soal Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly? Pada waktu itu kan sempat berkunjung juga ke Jawa Barat itu. Oh, sempat ya? Aku ketemu kan? Kalian ketemu? Kita sempat sedikit meliput lah, Bang. Waktu ketemu dengan KDM gitu. Oke. Memang kalau dilihat secara langsung cantik ini, Bang. Cantik banget ya? Iya. Pandangan Abang gimana soal Ibu Gubernur ini, Bang? Ya sama, cantik. Kalau soal kepemimpinannya? Oh, ya Bu Sherly ini orang yang humble ya, ya. Jadi dia juga punya targeting yang jelas untuk pencapaian dia sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan dia orang yang bisa diterima publik dengan baik. Dan pertumbuhan ekonominya juga di Maluku Utara tuh nggak tanggung-tanggung ya, 32% ya kalau nggak salah. Nah, jadi dia ya kalau orang bilang tuh Ahok versi perempuan. Iya. Menarik gitu, Bang. Tapi sempat ramai juga, Bang, bahwa yang soal ini gubernur terkaya kan, salah satu terkaya. Kemudian muncul isu yang soal tambang itu. Abang memperhatikan juga soal itu nggak? Gimana menurut Abang? Iya. Sebagai pejabat publik. Iya, memperhatikan. Cuman kan itu sah ya. Artinya dia kalau dia misalnya jadi orang yang punya uang gitu ya. Ya karena kan mereka juga sebelum jadi gubernur kan kita nggak pernah tahu kehidupannya seperti apa kan. Mungkin dia pengusaha juga gitu kan. Kadang orang gampang ngejudge gitu loh. Iya. Ya kan, ngejudge. Oh ini ibu ini udah pejabat publik yang punya tambang nikel ini segala macam, amdalnya nggak jelas kan gitu-gitu ya. Betul ya. Nah, padahal kan itu kan usaha suaminya. Almarhum ya, Pak. Benny Laos ya. Nah, dan juga itu kan turun waris karena dia istrinya. Iya. Dan dia salah satu pemilik saham di situ, dan yang operator mengerjakan bisnis itu kan bukan dia, ya kan? Jadi salah nggak pejabat publik kalau yang posisi begitu punya, kecuali dia setelah jadi gubernur baru dia punya. Ini udah punya dari lama loh dia gitu loh. Nah, jadi ya nggak masalah. Dan toh kita ngelihat kan hasilnya apa gitu loh. Iya. Banyak orang punya tambang di negara ini, ada nggak impactnya buat masyarakat?
Nah ibu ini beneran dia kok punya impact buat masyarakat Maluku Utara. Ya. Ya kan? Dan mungkin nggak menggunakan jabatannya untuk mengembangkan nikelnya ini ya. Enggak. Dia memang fokus sebagai pejabat publik bagaimana bekerja untuk masyarakat gitu. Iya. Kemarin tuh di rapat panitia Natal Nasional minggu lalu kami ketemu di Jakarta. Dia bilang begini, waktu itu Menteri PKP Bang Marwar Sirait senior kita, dia bilang tahun ini kita Natal tidak usah pakai dana APBN, sorry. Kita pakai dana pribadi. Bukan sombong, supaya kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen memang berkontribusi untuk negara dan kita nggak mau memberatkan negara. Meskipun dana itu ada. Benar. Nah, ada beberapa yang ikut ini ya, memberikan perhatian gitu ya, berkontribusi. Ada sekian miliar gitu ya. Nah, Bu Sherly itu berdiri. Ibu Sherly menyumbang juga. Menyumbang, dia berdiri. Dari saya 1 miliar Pak, dia bilang gitu. Dana pribadi, bukan dana APBD. Berarti Ibu Sherly ini memang tokoh Kristen juga ya, yang memang harusnya bisa menginspirasi pemuda-pemuda atau tokoh-tokoh Kristen lainnya untuk memimpin juga ya. Lah iya, sekarang gini, dia perempuan, maaf kata dia seorang single parent. Lalu dia seorang ibu rumah tangga dan dia harus jadi ayah buat anak-anaknya. Anaknya 3 ya kalau nggak salah ya. 3 apa dulu gitu Pak? 3 kalau saya 3. Nah, dan dia bukan orang politik. Betul. Tiba-tiba karena insiden suaminya kecelakaan. Nah, di laut ya? Ya, di laut. Nah, lalu akhirnya dia muncul jadi alternatif untuk memimpin Maluku Utara gitu, dan dia menang. Masyarakat percaya sama dia gitu, dan tidak ada satu peser pun uang yang keluar ketika maju itu Bang. Pemilihan itu artinya berarti nggak ada money politik kan? Betul. Dan kita jarang melihat di negara ini nggak money politik. Hampir semua Bang, apalagi momentum pemilihan. Nah jadi dan program-program awal dia 100 hari pertama itu bagus banget. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan itu dia berikan untuk masyarakat. Lalu yang fenomenal menurutku itu dia memutihkan kan di sana tuh banyak masyarakat yang tidak mampu juga ya. Mungkin mereka punya tunggakan uang sekolah segala macam, diputihkan dan boleh ngambil ijazah. Iya, yang ada tunggakan itu ya. Nah, kalau kita punya gubernur seperti itu ya, wah seneng banget. Seneng banget kalau kita punya gubernur begitu kan. Iya, pastilah masyarakatnya pasti sejahtera ya. Pendidikan terjamin, akses kesehatan mungkin diperhatikan juga oleh, dan masyarakatnya happy, merasa tenang, aman, dan semua itu disusun. Ya Bu Sherly mungkin punya tim di belakang itu yang hebat-hebat juga ya, membuat misalnya dia juga membangun infrastruktur gitu ya, jembatan yang rusak, rumah-rumah juga dia renovasi segala macam begitu kan. Jadi ya kalau serangan dalam dunia politik itu biasa lah bro. Betul. Ya seperti kami kemarin ketemu itu, kami sempat ngobrol-ngobrol. Dulu kemarin abang sempat ketemu di mana dengan ibu? Di kantor PGI di Salemba. Oke, dalam agenda pembahasan Natal Nasional. Dan waktu aku ketemu sama Bu Sherly, orangnya gimana? Humble banget orangnya. Jadi aku tuh ngobrol sama dia karena aku orang dari Toba, dari Desa Meat. Dia ada teman namanya Donald Marbun, dia posting bahwa Bu Sherly ini pernah pesan perpaduan blazer dengan ulos dari Desa Meat. Nah lalu dia posting di situ. Aku begitu lihat postingan itu, aku pengen banget ketemu Bu Sherly ini karena aku mau berterima kasih karena dia pakai ulos dari desa kami. Nah waktu aku ngobrol sama ibu tuh, ibu tuh lagi makan loh. Nah terus aku datang, makanannya dikasih ke asistennya, ngobrol. Bu apa kabar? Saya boleh foto sama ibu, saya ngefans banget sama ibu. Beneran ngefans. Aku ngefans banget sama ibu Sherly itu. Kenapa? Karena dia memang berbuat real untuk masyarakat. Dan lebih lagi, kalau buat orang Batak kayaknya itu pride ya, dia pakai ulos dari kampung kita gitu ya. Dan dia bilang, ya saya pesan langsung dari pengrajin di Desa Meat, dia bilang gitu. Nah, lalu itu satu ya. Yang kedua, cara dia menerima kita itu, kita merasa terhormat gitu loh. Betul. Jadi, oh iya apa kabar gitu loh. Saya senang gitu. Dia ditanggapin gitu loh. Padahal dia punya banyak beban pikiran tentang program-program kerja dia yang lain kan gitu kan.
Biasa kadang kita kalau ketemu pejabat kan gitu ya. Iya. Kita ngomong A, dia ngomong B gitu kan. Apalagi kita bukan sebagai gitu. Nah, apalagi kita kacung kumpret kan gitu. Gitu. Nah, jadi tapi Ibu Sherly meskipun kita bukan siapa-siapa tetap menghormati ya. Jadi bukan cuma cantik secara fisikly, tapi dia cantik dari dalam hatinya gitu. Pikirannya gitu, panggilan dia sadar bahwa menjadi seorang pemimpin itu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ya kan, masyarakatnya bergembira dengan segala macam pelayanan pemerintah. Jadi memang tulus untuk melayani aja mungkin Ibu Sherly ini ya. Jadi kalau ada serangan-serangan gitu ya biasalah di politik kan. Iya, karena banyak isu sekarang di media sosial, banyak yang kemudian menyerang Ibu Sherly ini. Karena kalau aku lihat di media sosial ketika ada pemimpin terlalu ramai, terlalu positif, banyak tuh serangan-serangan gitu, Bang. Ya itu memang natural. Jadi kalau pemimpin itu ada yang disukai. Apalagi dalam dunia politik mungkin. Iya. Kalau jadi pemimpin itu pasti harus siap dibenci orang. Oke. Meskipun kau membuat sesuatu yang betul, yang benar, orang akan melihat dari sudut yang lain. Karena apa? Karena perspektif gini, pemain sama penonton itu beda, bro. Kalau pemain tuh mungkin dia ambil keputusan belok kiri, gocek kiri misalnya gitu, pemain bola gocek kiri lalu dia lari gitu, dia pikir gitu. Nah ternyata dia mentok. Nah nanti komentatornya ngomong nih, orang yang komentar, bodoh banget lewat situ, harusnya lewat kanan dikit gitu kan. Nah tapi ketika penonton ini yang di lapangan, mungkin bisa jadi sama yang dilakukan sama dia. Ya penonton sih bebas ya ngomong apa aja, tapi pemain tahu bagaimana memutuskan yang terbaik di lapangan gitu. Betul. Gitu. Nah jadi ya apa? Sekarang apa ya kalau tanda kutip nih, quote and quote, kadang-kadang kita aku pikir gini, wah kayaknya asik banget ya kalau pindah ke Maluku punya gubernur begitu. Iya. Benar. Ini sekali lagi bukan soal cantik, dia cantik dari dalam, dari hatinya, gitu. Tapi ketika kita punya gubernur seperti Ibu itu, kalau ditempatkan di Jawa Barat dengan masyarakat Jawa Barat tetap cocok itu, Bang? Ya beda lah, beda kultur kan? Beda kultur. Oke. Beda kultur. Jadi, apalagi dia seorang perempuan ya, di Indonesia ini kan kalau pemimpinnya perempuan, agak sebelah mata ngelihatnya gitu ya. Tapi dia membuktikan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Dia ibu rumah tangga, bayangin ya, suaminya meninggal, dia dicalonkan jadi gubernur, dia harus berpikir strategis, dia harus menyiapkan semua, memikirkan banyak aspek untuk menjalankan program pemerintahan di sana. Nggak mudah ibu rumah tangga loh, bro. Betul. Yang tadinya mungkin hanya mikirin lipstiknya, skincare-nya gitu ya, tapi dia dari A sampai Z dia pikirin. Karena dia waktu kampanye aku pernah dengar juga, setelah dia terpilih ya dia mendedikasikan, mewakafkan mungkin dirinya untuk masyarakat aja. Iya. Karena dia udah ngerasa gini, orang yang udah selesai dengan dirinya itu yang pas memimpin republik ini atau jadi pejabat di negara ini. Kalau belum selesai sama dirinya, udah pasti ngaco-ngaco lah. Pasti banyak lah. Minggir-minggirnya lah ya, negatif. Banyak gocek-goceknya kalau kata kalau kata orang kata gitu. Tapi ada nggak, Bang, kalau menurut Abang? Karena kan kita perlu juga memberi catatan mungkin, karena saya percaya bahwa manusia tidak ada yang sempurna gitu. Iya, semua orang punya kekurangan. Mungkin dalam pola kepemimpinan gitu. Ya. Kalau Ibu Sherly ini, kalau kita boleh ingatkan, apa yang perlu kita ingatkan untuk Ibu Sherly? Kalau menurut Abang? Tetap membumi ya. Iya, tetap membumi dan rendah hati. Karena manusia gini. Kamu tahu nggak? Manusia sekarang itu apa kesulitannya? Semua manusia sekarang bilang cukup. Oke. Terus ada satu istilah, Bang, untuk menguji manusia, beri dia jabatan gitu. Udah dikasih jabatannya. Nah, menurut Abang, setelah Ibu Sherly mendapatkan jabatan, gimana? Ada nggak yang berubah atau berbeda? Berubah dari? Sikapnya gitu, kemudian atau dia agak sedikit angkuh mungkin, atau menurut Abang gimana? Oh enggak sih, aku nggak ngelihat ya. Artinya bahwa kalau dia harus menjaga sikap dia sebagai pemimpin publik, is okay, memang harus begitu kan. Ya gesturnya segala macam, cara ngomongnya perlu. Tapi dia tetap membumi, dia tetap bisa diterima masyarakat. Orang senang ketemu dia, berebut foto. Oke, berarti udah teruji lah mungkin ya untuk Ibu Sherly. Iya, dan sekarang pertanyaannya gini, nextnya Bu Sherly jadi apa? Ya itu menarik itu. Ya, mungkin nggak jadi wakil presiden?
Untuk jadi wakil presiden, kalau pandanganku agak skeptis, agak kurang percaya. Pertama karena satu perempuan. Ini bukan soal gender, tapi kita melihat historis lah gitu Bang. Belakang meskipun ada Megawati yang pernah menjadi presiden, tapi ada satu lagi Kristennya itu Bang. Kristennya itu ya? Iya. Kalau menurut Abang lagi gimana? Kalau aku agak ragu sih Bang. Itu kita masih di dalam minority kompleks. Kalau masih begitu mentalnya. Oke. Ya, ya bukan nggak mungkin kita punya wakil presiden, bakal presiden Kristen. Kenapa enggak? Seperti di New York. Di New York, siapa wali kotanya? Itu baru kemarin dilantik Muslim, seorang Muslim. Oh iya, ya Muslim. Tapi mungkin begini Bang, karena aku melihat budaya dan mindset masyarakat Indonesia. Ya mungkin nggak sekarang. Intoleransi Bang. Ya intoleransi ya di mana. Politik identitas. Iya. Ketika Ibu Shirley ini memimpin untuk semua masyarakat di Indonesia yang multikultural, agak sulit. Rasanya sulit. Ya. Kecuali kalau mungkin masyarakatnya sudah mulai melek, sudah tidak ada sentimen agama, mungkin bisa. Gitu. Mungkin ya. 5 tahun, 10 tahun ke depan harapan itu mungkin ada ya. Ya, tapi kita lihat kan gini, semua diukur dari prestasi. Kalau orang di kantor itu KPI. Iya, meritokrasi gitu ya. Iya, jadi ada KPI, ada ini ya dari prestasinya oke gitu loh. Iya, itu ya. Pemimpin publik di negara ini yang dibutuhkan itu apa sih? Berdampak nggak buat masyarakatnya gitu loh. Keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan action yang dia lakukan. Seperti Gus Dur tuh pernah bilang gini, orang tuh nggak akan lihat agamamu, apapun agamamu gitu. Ketika kau berbuat dengan orang lain. Iya. Tapi kalau Abang tadi bilang Ibu Shirley ini versi Ahok perempuannya, kita lihat 2017 gimana gitu. 2017 maksudnya? Ketika Ahok maju kemudian isu agama kenceng banget. Ya memang Ahok salah ngomong sih. Ya kan? Oh agak ada blundernya juga memang. Iya, kalau dia ngomong agak nggak bisa ngerem dia kan. Gitu. Dan dipelintir kan. Iya. Nah, ketakutan itu ketika Ibu Shirley ini kita proyeksikan ya, mungkin harapannya bisa memimpin di RI 2. Kan bisa saja diisukan ada video-video pidato dari Shirley dipotong misalnya. Potong-potong ya. Ini kan dengan masyarakat yang hari ini seperti ini kondisinya susah ya. Yang kita gini, ada istilah orang bilang gini ya, batu itu kalau ditetesin air terus menerus bolong ya, pecah juga. Jadi artinya kita berpengharapan lah untuk itu dan kita mensupport siapapun pemimpin di negara ini yang memang berkontribusi untuk masyarakat, bukan cuma Bu Shirley ya, yang lain juga ya. Iya. Sempat ketika Ibu Shirley berkunjung ke Jawa Barat ketemu gubernur, banyak netizen memang yang merespon positif. Ibu Shirley ini cocok dipasangkan dengan Deddy Mulyadi katanya Pak. Ya. Deddy Mulyadi RI 1, Ibu Shirley RI 2. Iya. Cocok nggak menurut Abang? Ya nggak tahu kita bro. Kita lihat nanti kan masih panjang. Masih 2027 baru akan mulai yang begitu-begitu. Mulai kelihatan ya. Tahun politik. Oke. Gitu. Jadi tapi intinya ya kita senang bersyukur lah Ibu Shirley ini memimpin dengan baik. Mudah-mudahan terus berkembang gitu ya, meningkat dan sehingga kita itu bisa jadi inspirasi juga buat provinsi yang lain kan gitu kan, buat Indonesia terutama kan gitu. Iya. Jadi kita merindukan kalau memang Indonesia memang mau Indonesia maju itu benar tercapai, bukan cuma wacana. Betul. Karena 2045 itu berapa tahun lagi sih? 20 tahun lagi bro. 20 tahun lagi menuju Indonesia emas ini. Iya. Jadi dan juga kita jangan gini, dari dulu kan kalau angkatanku tuh kami tuh dikasih mimpi aja terus Indonesia maju tapi entah kapan majunya gitu loh. Iya. Gitu iya. Ya mungkin harapannya tadi udah disampaikan bahwa catatannya mungkin untuk Ibu Shirley tetap membumi ya. Tetap rendah hati, tulus untuk melayani mungkin gitu ya Bang. Betul. Mungkin kita cukupkan aja atau bagaimana nih Bang? Atau Abang ada lagi yang mau Abang sampaikan? Cukup aja daripada kita salah-salah ngomong kan. Betul. Cukup aja. Mungkin kita cukupkan teman-teman, tapi harapan mungkin ke depannya Ibu Shirley bisa memimpin untuk skup yang lebih luas. Tidak hanya berdampak di Maluku saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena kita merindukan juga sosok kepemimpinan di Indonesia ini yang diwakili oleh perempuan dan Kristen mungkin gitu ya Bang. Iya, perempuan laki-laki sama kan? Sama, karena hari ini kan kita udah bicara kesetaraan gender. Iya.
Artinya jangan ada lagi bias gender bahwa perempuan tidak bisa memimpin gitu. Karena Ibu Shirley sudah membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin dan berdampak. Mungkin gitu ya Bang. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan membahas nanti ke depan isu-isu yang menarik. Terima kasih. Salam Ruang Narasi. Terima kasih.